Dua kali dia. Iya. Dua kali jaraknya. Terus kata Rasul, tak jauh dia ulat lehermu. Aja mana nunjukannya? Ya aku lah. Ulat leher itu dia aku kok. Tapi kan tak boleh diterangkan itu. Orang kan tak tahu maksudnya. Tahu orang itu kan sirik aja, menuhankan diri. Orang minta tunjukkan. Orang sebenarnya Allah itu laisa, tak bisa umpamakan. Tapi minta tunjukkan juga. Orang itu yang kita tunjukkanlah diri kita. Iya. Dia pun tahu kok Allah tidak seumpama, tapi dia minta tunjukkan juga. Ya udah, buat tunjukkan aja diri dia, Pak. Yang minta sirik itu siapa? Dia kan. Udah tahu dia Allah itu tidak seumpama, tapi minta tunjukkan juga dia. Ya, minta tunjukkan diri kita. Sirik itu dia itu sirik sebenarnya. Orang tak tunjukkan dia. Makanya manusia ini kadang karena belum mendapat, maka mengambil pendapat dia. Kalau sudah mendapat, tak mungkin mengambil pendapat. Pasti menyatakan apa yang dapatnya, gimana? Karena waktu dia merasa kebiasaan Tuhan yang dapat sedikit, tengoknya orang nggak ada, dapat petunjuk, dapat perintah dalam hatinya, memberi orang itu sedikit juga, bagi-bagi. Ini masih sifat monyet pula. Tangan tegang, mulut nyimpan, kaki buat di sini megang. Tamak. Sembahyang nggak tinggal juga, tamak juga. Berarti kan sembahyangnya nggak betul, bukan basmi itu. Sedangkan jelas ayatnya, wa aqimus sholata tanha anifasi wal munkar. Kerjakan sholat, semua sholat itu mencegahkan kemudian munkar. Kan kalau nggak terhindar dari kemungkaran juga menunjukkan sholatnya tak betul. Kalau betul pasti terhindar dia. Bagus lah ending aja dulu. Latihan ingat. Karena orang yang ingat, kalau ingat jatuh pun dia nggak akan jatuh. Tapi kalau tak ingat dia akan jatuh, dia jatuh. Maka orang Jawa itu iring, ingat kuncinya. Ingat semua. Kadang fanatik nggak dapat membedakan fanatik sama patuh. Karena situ aja orang nggak dapat membedakan mana fanatik mana patuh. Sama taat, nggak dapat membedakannya taat kemana fanatik kemana. Nah, dari ngomong orang aja udah hatinya tertekan, udah ikut-ikutan. Kemana itu? Tujuan beramal ibadahnya apa rupanya? Dibuat sebagai kendaraan untuk merdekakan jiwa nih tujuannya. Itu yang tertekan dalam hidup ini lagi walaupun ditekan. Ini enggak. Kalau kaji kan kuasai, baharu tidak memberi bekas. Allah yang berbekas pada menjadikan alam sifat 20. Begitu sakit orang hatinya, ketekan juga yang beri bekas juga orang tadi. Maka berarti kita tadi kaji, batas dikaji tadi itu. Nggak dapat dia sama dia. Nggak duduk di situ dia. Ini batas ngajinya dia. Sifat 20 itu baharu tidak memberi bekas. Allah yang memberi bekas pada menjadikan alam. Tapi ngapa dikatain orang jelekin orang disakit hati juga? Berarti memberi bekas baru tuh. Makanya saya nggak ada lagi kaji-kaji gimana ya. Yang penting buat itu dapat rasanya. Kalau nggak enak pun terasa nggak enaknya. Tahu jawabannya terus. Kalau ngaji belum tentu dirasai, kalau udah buat pasti dirasai. Terjawab rasanya itu. Nah, waktu pertama buat bagaimana rasanya? Tertekan. Kedua kurang tekanannya. Ketiga sedikit lagi tekanannya. Keempat habis tekanannya. Dan kelima nggak ada tekanan lagi. Itu jelas. Jumpanya aku di sini, rupanya yang kelima, rupanya nggak ada tekanan lagi. Enggak, kaji tekan terus. Maka saya buat aja. Dan buat aja saya sekarang nih. Apa rasa saya buat, nak pergi saya. Kalau saya pandang dulu, saya habis, tak beli saya. Pokoknya nak pergi saya. Kalau habis muka datang lagi untuk apa? Tak apa-apa, daripada nanti simpan di kolek etikus. Ayo nggak laku gitu. Bukan rayap ya. Kalau betul ya dia menuhankan Allah, udah dapatnya Allahnya itu urusan dari urusan Allah. Kenapa sih simpan duit lagi? Sisanya taburkan ke agama, ambil seperlu sehari. Itu betul menuhankan Allah itu. Kalau belum dapatnya Tuhan yang sebenarnya itu. Soalnya orang yang mendapat itu begitu.
nggak ada keraguannya lagi. Hakul yakin, ya walaupun pertama yakin, kedua ini yakin, ketiga hakul yakin itu taraf derajatnya. Tapi udah dapat itu hanya yakin aja pun udah jadi. Apalagi ini yakin hakul yakin. Dapat nah ke agama sambil setiap hari aja urusan besok urusan Allah yakin sama Allah. Ini enggak. Maka dalam Quran itu dilarang, jangan kamu tumpukan hartamu yang kau kira-kirakan hartamu. Ya, itu ayat untuk siapa? Tidak semua untuk orang dulu yang derajatnya itu ditekankan nih. Cuma gerak lagi dia. Kamu berjamin Allah rezekimu karena ini dia ayatnya. Gak usah kau tumpuk lagi. Yang kau kira-kirakan lagi apa? Kau takutkan orang datang Allah terus setiap hari. Duduk aja di rumah tangan Allah yang tidak tersangka. Tekankan itu untuk orang yang sudah masuk ke situ, baru masuk ya kasih kita tambah yakin. Ini ayatnya belum sholat, udah ngasih sholat daim ayatnya. Ayatnya ngajak dulu lah, wa aqimus sholata kami baca muka ayat ngajak. Udah terus lagi sholatnya baru ayat yang kedua, jangan kamu sholat. Kalau hatimu merasa tenang, maka kau ingat Allah sebanyak-banyaknya. Setelah kamu merasa tenang, maka kamu tegakkan sholat, bukan sholat itu kan mikir orang takwa. Itu benar lagi sholatnya. Nih. Taraf ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mana lagi? Yang tadi saya banyak disalahkan lagi sebenarnya. Cuma kita tahu diri aja lah. Kenapa hati kita masih begini? Karena kita cinta dunia masih ada walaupun sedikit. Yang sedikit itu karena masih merusak hati, pemikiran. Bukan hanya banyak yang sedikit itu bisa parah. Kenapa? Kita nggak tahu kita udah habis. Karena yang sedikit itu nggak nampak kadang. Maka instruksi tinggal sedikit pula kita kadang nggak nampak. Satu sisi udah bosan, satu sisi masih ada di situ, satu udah sedikit lagi sih. Saya misalnya untuk Allah membuat diri saya ini, maka setiap hari saya ingat dia. Pindahkannya begini perasaan saya, pindahkannya pikiran saya begini, pindahkannya perbuatan saya begini lah. Tapi saya tidak ada maksud dengan yang diarti yang dibuatnya. Cukup dia begini rupanya main kalau buatkan aku ini. Sampai saya bilang deh, seandainya pun kau masuk menakut neraka, aku tak bisa bilang apa-apa. Mana kau puasa? Iya, apalah dayaku. Hanya belas kasihmu lagi yang bisa aku nih. Begini. Karena amal ibadahku ada arti bagi kau itu sama. Tapi alhamdulillah, untuk pribadi rasa saya hanya nunggu kematian saya itu aja lagi. Kalau untuk selera nak tinggal dunia ini nggak ada. Orang tahu saya sendiri merasakan hasil bangun tidur maksud untuk saya mau makan mau minum untuknya saya itu. Oh, dari hukumnya saya. Terus tubuh aja, nggak dapat enaknya sebentar tuh. Hajat dulu coba. Udah dapat enaknya, dia parah hati dulu, sakit badan semuanya. Dia malas bangkit. Nah bangun dari tidur. Apa kali banyak enggak? Gimana kali apanya? Banyak penderitaannya. Sampai di saat penderitaannya lama ya. Satu yang tahu saya tidur. Nah, merdeka di situ. Lupa semuanya. Ada hutang pun lupa. Ya kan lupa. Nah, merdeka. Makanya Abang Rahwana itu tidur aja kerjanya. Rahwana jaga aja nanti nuntut ilmu keabadian. Dia bilang sama adiknya Rahwana, kau masuk ke abadi rugi, kamu akan terhukum terus. Kata abang ini, abang si Rahwana, raksasa tidur aja, pakai apa bangunnya, ke apa. Maka Nabi Muhammad itu istrinya 3 kali tidur nggak mau bangun, nggak bangun kan? Tidur dia buka pintu, benar tahu dia istrinya sedang merdeka dari tekanan dunia begininya.
itu udah nggak tidur terus dia, panggil orang terus ya. Nah, padu pelayakan lah cepat. Apakah lagi gini aja ini? Apalagi ketika orang cari uang, carinya nanti dibelanjakannya habis, makannya buangnya ke WC gitu-gitu aja nih. Siang malam disukai akhirnya dimuak gitu aja nih. Wah suka kali gitu tuh. Sukanya bagaimana cara dapat cara nama dipakai muak. Yang nggak suka ini akhirnya muak juga. Gitu aja nih. Kau ikutin nafsu. Udah belajarlah kembalilah perasaan dan pikiran kepada Allah. Mudah-mudahan dapat keridoannya, aman kita. Sakit Tuhan. Kadang musuh orang lain saja yang nggak kita tanggung jawabkan bisa berterima kasih sama kita. Bisa anak istri yang kita kasih makan bisa jadi musuh kita dalam satu rumah satu tempat tidur jadi musuh kita. Sakit apa enggak? Kalau dia hayat kita tanggung jawabkan dosanya, kita kasih dia makan, kita kasih dia rumah, nanti musuhnya kita dalam hati. Dompor. Nanti pagi berulang. Kalian bayangkan aja. Maka saya bilang, saya sama istri tetap saya tegur dia walaupun dia meremut saya tegur. Nggak mau saya atau mau dengan burak-burak kalau itu nggak mau saya. Emang dari dulu kok nggak ngaji ketuhanan kan begitu saya. Itu nggak tegur dia kapan nanti layan aku. Layan aku makan, ya. Maka saya tegur dengan istri saya, tolong buatkan teh. Caranya gimana tegurnya? Buatkan teh bang, dah. Tahuan saya lah tegurnya. Karena dia hadapan dia, karena perempuannya tahu lah. Kita mendidik dia, kita luar lah. Kadang-kadang sampai dia meremut, saya tengok turun di tempat tidur, nggak mau tidur sama. Ya mampus saya dulu, nggak beli tilam juga. Ingat saya dulu masa lalu. Aku yang beli tilamnya, kok aku buat tidur bawah, rasakanlah kau bilang. Nah itu perasaan dongkol kau tuh. Rasakan tak enak tempat kau kan. Makanya pas saya dulu di tengah barang rumah sama, saya tidur dekat dia, kak tilam. Karena saya beli tilamnya. Pernah saya diusir orang rumah saya, istri yang pertama dulu waktu masih ada 1 lawan 1. Enak kali itu ya. Aku belinya apa pun tidur bawah. Jadi dia tidur bawah. Saya tidur sendiri pasang kelambu. Dia nggak tahu nggak ada kelambu. Dan masuk juga lagi dia malam-malam. Iya, senyum saya. Lagi nggak usah dipanjangin lah. Lagi pepatah orang dulu tuh menunggu bertengkar siang menunggu hari malam ya kok suami istri ini. Nggak usah dipanjang-panjangin. Toleransi aja lah. Salah sedikit itulah belajarlah memaafkan. Kalau udah ingin menasihati jangan keadaan marah, tunggu hati udah nggak marah lagi baru nasihati. Kalau keadaan marah kita berikan pandangan, nampak itu tekanan bukan satu nasihat. Jadi buang marah itu dulu. Udah aman kita walaupun 3 hari baru hilang, ya 3 hari itu baru nasihatin. Ini kan adanya agak lembut. Nampaklah itu kita nasihati. Udah lah, tuh berhenti nih. Oh, udah mau hiar saf, udah mas.